Hai Philovers, balik lagi di Filosofi. Buat kamu yang baru datang ke channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Semoga nyaman terus betah ya. Nah, film yang bakal aku bahas kali ini kembali film psikopat lagi. Jadi kalau nonton film ini aku tuh jadi keinget sama film Orphan. Apakah ini adiknya si Orphan? Karena 11-12 banget tingkahnya ngeselin. Film ini merupakan remake dari film sebelumnya yang berjudul sama, yaitu The Bad Seed, yang awalnya itu rilis pada tahun 1956 dan sekarang di remake jadi tahun 2018. Tapi tetap sama-sama ngeselin banget, tau gak sih? Skuy tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke reviewnya. Please welcome The Bad Seed. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang imut terus cakep nih, namanya Emma. Emma di sini tinggal bersama ayahnya yang bernama Bill, tapi ada juga seorang perempuan yang sering datang ke rumahnya nih yang bernama Tante Angela. Ibu Emma di sini sudah lama meninggal sejak Emma dilahirkan, jadi selama ini Emma tuh selalu dijaga sama babysitter kayak gitulah. Bill sama Angela ini berencana untuk mempekerjakan babysitter baru karena yang lama itu baru aja cabut dari rumah itu karena mengalami kecelakaan, yaitu jatuh dari tangga ya di rumah itu juga. Kemudian dengan wajah datar si Emma nih ngasih tahu ayahnya kalau ada kucing Oyens yang meninggoy di kolam. Padahal sebelumnya dia udah tahu nih waktu kucing itu masuk ke kolam. Kan kasihan tuh kucing Orange-nya. Kemudian Emma pun berangkat ke sekolah. Di sekolah ini Emma itu termasuk murid yang rajin, pinter, ambisius, perfeksionis, ya pokoknya pinter lah. Sampai ada satu momen di mana seekor lebah masuk ke dalam kelas. Pada panik dong tuh semua guru-guru dan juga para murid. Tapi lagi-lagi si Emma dengan wajah datar dan gak takut sama sekali nih tiba-tiba nangkep itu lebah. Ia masih berpikir positif lah kita ya. Mungkin si Emma ini memang tipe-tipe anak-anak alam gitu yang gak takut lah sama yang kayak gituan. Emma Grossman. Pas di jam istirahat, tiba-tiba temannya si Emma yang namanya Milo ini muji jam yang dimiliki sama temennya. Tiba-tiba muncullah tuh hasrat iri dengkinya si Emma karena merasa tersaingi. Dia pun dengan sengaja menyenggol temannya itu hingga terjatuh dan langsung mengambil jam yang dipunyai temannya itu. Sementara itu ayah Emma, si Bill ini lagi wawancarai seorang gadis yang kawaii namanya Chloe, yang nantinya ini bakal menjadi babysitternya si Emma yang baru. Keesokan harinya Emma dan ayahnya pergi ke sebuah acara sekolah untuk pemilihan siswa terbaik. Nah Emma pun dengan pedenya udah yakin nih kalau dia yang bakal kepilih nih jadi siswa yang terbaik. Tapi ternyata nggak taunya si Milo lah yang kepilih jadi siswa terbaik tahun itu. Semua orang yang hadir pada tepuk tangan kecuali si Emma yang udah gedek dan kesel banget nih kenapa bukan dia yang kepilih. Karena udah kesel, si Emma pun melancarkan aksinya. Dia mengajak si Milo pergi ke ujung tebing. Terus si Milo tanya dong sama si Emma, maumu apa? Ya udah jelas, si Emma itu mau medali yang dimiliki sama si Milo itu. Lalu kita nggak tahu nih selanjutnya apa yang dilakukan si Emma sama si Milo. Si Emma pun kemudian gercep ngajak ayahnya pulang. Tapi tiba-tiba ada siswa yang ngejerit karena mereka menemukan si Milo udah dalam keadaan yang nggak bernyawa di bawah tebing. Nah di sini aku udah nggak berpikir positif lagi nih. Pasti Emma yang ngelakuin itu dengan ngedorong Milo dari atas ke bawah. Wah. Keesokan harinya datanglah si Chloe yang kawaii untuk mulai bekerja jadi babysitternya si Emma nih. Dari pandangan pertama aja udah kelihatan nih si Emma yang nggak suka sama si Chloe. Apalagi dia ngelihat si Chloe ini ngeliatin foto-foto ayahnya kayak seakan suka gitu sama ayahnya. Ditambah lagi si Emma ini pernah ngelihat si Chloe ini kayak mencuri sebuah obat kayak gitu dari kamar ayahnya. Tepat di hari pemakaman si Milo, si Emma sama ayahnya datang buat ngucapin bela sungkawa. Di sini pun Emma berakting seolah sedih, pokoknya ini bocah pinter banget deh. Mamanya Milo ini pun bilang kalau medali yang dipakai si Milo sebelum meninggal itu hilang dan gak tahu kemana. Padahal rencananya itu bakal dikuburkan bersama dengan Milo. Mamanya Milo pun minta tolong sama si Bill untuk mengirimkan foto-foto saat acara itu berlangsung untuk ia mengenang anaknya lah. Nah saat si Bill ini ingin ngirim foto-foto si Milo ini ke ibunya, tapi dia ngelihat sesuatu yang aneh nih di foto itu. Di foto itu si Bill pun ngelihat ekspresi Emma yang kelihatan gak suka dan kayak kesel banget nih sama si Milo. Di sini si Bill pun ngerasa kayak sedikit curiga nih, sebenarnya ada apa nih sama si Emma. Esok harinya ibu guru Alice datang ke rumah mereka. Di sini ibu guru Alice meyakinkan kalau nggak ada murid lain yang bersama Milo saat itu kecuali si Emma. Ya intinya bu guru ini udah mulai curiga nih sama si Emma kalau dialah dalang dari jatuhnya si Milo ini. Emma pun menguping pembicara mereka, lalu dia mulai cari ide nih kira-kira apa nih yang bisa mengalihkan pembicaraan mereka.
Lalu Emma dengan gak kehabisan akal tiba-tiba menjatuhkan kayak toples kue kaca kayak gitu yang kacanya itu mengenai dirinya dan itu membuyarkan pembicaraan para orang tua itu. Nah waktu si Bill ini ngobati si Emma, Bill pun tanya nih sama Emma, emang bener gak tahu apa-apa nih tentang si Milo? Lalu Emma pun dengan tampang gak bersalah terus lugu ya kayak semacam anak 9 tahun gitulah. Bilang kalau dia tuh gak tahu apa-apa. Ya Bill pun percayalah karena anak segitu mana mungkin sih bohong-bohong. Sekilas kita diperlihatkan sebuah sarang lebah di dekat tempat kerja si Bill. Nah waktu si Emma sama si Chloe ini lagi jalan-jalan, Emma pun gak sengaja ngelihat kalau Ibu Alice ini datang lagi ke rumahnya, ya pasti buat ngebahas si Milo lagi. Si Chloe pun yang basicnya emang udah gak suka sama si Emma nih, kemudian dia nakut-nakutin si Emma tentang keterlibatan Emma di kejadian Milo dan juga seremnya di penjara. Ibu Alice yang baru pulang dari rumah si Emma tiba-tiba di jalan dihinggapi sama satu lebah di kepalanya. Dan lebah ini ternyata nggak sendiri, dia bawa satu keluarga sama teman-temannya di belakang. Sementara itu Emma yang masuk ke kamar ayahnya tiba-tiba melihat medali yang dicurinya dari Milo ini ada di lampu tidur di kamar ayahnya. Dia kemudian cepet-cepet nih buat ngambil medali itu, tapi keburu nih ketahuan sama ayahnya. Si Emma pun sempat bersilat lidah lagi. Dia bilang dia nggak tahu kenapa medalinya ada di kamar ayahnya itu. Tapi tiba-tiba si Chloe datang nih terus bilang sama Bill kalau dia nemuin medali itu di bawah tempat tidur si Emma. Lah ya Emma udah nggak bisa berkutik lagi. Ngedengar omongan si Chloe itu Emma pun langsung menatap Chloe dengan penuh kebencian. Thank you, Chloe. Emma pun kemudian cepet-cepet buat putar otak untuk cari alasan. Lalu dia bilang sama ayahnya kalau itu didapetin waktu mereka tuh main game. Jadi si Emma ini menang. Akhirnya si Milo pun memberikan medali itu sama si Emma. Bill pun mengajak Emma untuk datang ke rumah orang tua si Milo untuk memberikan medali itu ke ibunya Milo. Tapi kemudian di sini Ibu Milo memberikan kabar duka kalau Ibu Alice mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan ya udah pasti kita bisa simpulkan ya kalau itu diakibatkan karena lebah-lebah yang ada di mobilnya Ibu Alice dan ini semua karena si Emma ini. Emma pun kemudian langsung berlagak sedih nih terus ngajak ayahnya pulang dengan alasan gak enak badan. Tapi di jalan pulang Bill pun melihat Emma tuh kayak segar bugar dan fine-fine aja gitu. Dan waktu si Bill ini lagi kerja gak sengaja dia ngelihat sarang lebah di atas rumahnya itu tiba-tiba nggak ada. Bill di sini semakin curiga dan semakin khawatir tentang kejiwaannya si Emma ini. Besoknya Bill pun mengajak Emma ke seorang psikiater. Si Emma pun yang udah tahu nih kalau ayahnya udah mulai curiga pun berlagak seperti anak normal. Nah pas sesi wawancara sama si psikiater ini dia pun berusaha tenang dan layaknya anak-anak normal lainnya. Sehingga si psikiater ini bilang kalau si Emma ini ya baik-baik aja, normal-normal aja dan gak ada yang perlu dikhawatirin. Malamnya saat Bill lagi makan malam sama si Tante Angela, si Emma pun melakukan hal yang mengerikan nih sama si Chloe. Si Chloe datang ke tempat ruangan di mana Bill bekerja, tapi tiba-tiba semua pintu terkunci. Tapi tiba-tiba muncul api yang langsung begitu besarnya sehingga Chloe udah gak bisa kemana-mana lagi. Chloe pun melihat Emma di luar jendela dan berusaha minta tolong, tapi Emma cuma menatapnya dengan sinis dan akhirnya si Chloe pun terbakar dan akhirnya tewas. Bill yang mendengar kabar kebakaran di rumahnya segera berlari pulang dan langsung menemui Emma yang ternyata baik-baik saja. Setelah itu Bill pun coba bicara dari hati ke hati sama anaknya nih si Emma dan tanya sebenarnya apa yang terjadi. Nah karena si Emma merasa kalau ayah ini bakal memaafkan dan sayang sekali nih sama si Emma, dia pun akhirnya jujur nih tentang kejahatan-kejahatan dan hal-hal gila yang dia udah lakuin sama orang-orang yang udah dibunuh sama dia. Mendengar semua kenyataan itu, si Bill pun ketakutan dan coba untuk menyelamatkan si Emma dengan ngebawa dia ke sebuah villa terpencil. Karena polisi udah mulai curiga dan mulai bertanya nih hal yang menyebabkan kebakaran di rumahnya. Bill pun kemudian curhat sama Angela mengenai hal yang terjadi, tapi Angela nggak percaya dan berpikir kalau Bill ini mungkin kecapean dan sedikit stres aja. Bill pun yang semakin gak tenang karena takutnya Emma ini akan jadi incaran polisi pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya si Emma. Emma yang pintar ini pun langsung paham nih sama maksud dan tujuan dari ayahnya itu. Sehingga dia pun melakukan hal yang gila duluan nih ke ayahnya. Waktu si Bill ini lagi tidur, Emma pun kemudian menghidupkan semua gas dan mengunci pintu rapat-rapat supaya si Bill itu pun koid dalam rumah. Tapi untungnya Bill pun tersadar, dia pun cepat-cepat mematikan gas dan akhirnya dia pun bisa selamat. Bill pun langsung keluar dan menemui si Emma dan dia mulai sadar kalau ini adalah ulah dari si kunyuk ini. Merasa Emma ini udah parah banget dan gak ketolong lagi nih, Bill pun kemudian berencana untuk menaruh obat tidur ke minuman si Emma. Emma pun kemudian meminumnya sebelum dia akhirnya tertidur.
Terlihat di sini Bill yang sebenarnya nggak tega dan sayang banget sama si Emma, tapi ya apa boleh baut. Tapi lagi-lagi si Emma ini pinter banget loh dan nggak masuk ke perangkap si Bill. Ternyata dia tuh nggak jadi minum minuman yang dikasih sama obat tidur tadi. Emma pun kemudian datang ke kamar Bill, kemudian menodongkan pistol dan menembakkan pistol ke arah kepala Bill. Untungnya meleset loh. Emma pun kemudian mengambil handphone si Bill dan langsung menelepon polisi seolah-olah dia itu adalah korban dan ingin dibunuh sama ayahnya sendiri. Emma kemudian berlari dan sembunyi dalam sebuah kamar mandi sambil nangis sejadi-jadinya di situ. Waktu Bill nodongin pistol ke arah Emma, si pemilik villa pun datang nih karena ngedenger suara tembakan tadi. Dan tiba-tiba si pemilik villa pun menembak si Bill sampai Bill pun meninggoy di tempat. Di akhir scene terlihat Bibi Angela yang datang menjemput si Emma tanpa tahu kalau ternyata si Emma ini adalah seorang iblis. Lalu Angela pun memeluk si Emma dengan hangat dan Emma pun tersenyum simpul ala-ala psikopat. Lalu film pun tamat. Nah itu dia review dari film The Bad Seed 2018. Gimana menurut kamu nih film? Nah banyak yang bilang kalau film ini mirip film Orphan, tapi kalau aku bilang sih ya beda lah, beda konsep. Kalau ini benar-benar pure anak kecil yang punya jiwa-jiwa psikopat. So thanks banget buat kamu yang selalu nonton video-video aku, bahkan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Thank you banget ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.